Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kapolri Sepekan bersama saya Brigpol Intan Anansi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara pembukaan Pekan Orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi ke-12 di Yogyakarta pada Jumat 18 April 2025. Kehadiran orang nomor 1 di Korps Bayangkara ini menunjukkan dukungan Polri terhadap kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan generasi muda, khususnya dalam lingkup keagamaan dan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri berkesempatan untuk membuka secara langsung Pekan Orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi ke-12. Acara yang diselenggarakan di Youth Center Sleman, Yogyakarta ini menjadi wadah bagi para mahasiswa Buddhis untuk memperkuat organisasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Acara ini mengusung tema revitalisasi gerakan Hikmah Budi untuk membangun negeri. Kami sangat mengapresiasi tema terkait dengan revitalisasi gerakan Hikmah Budi untuk membangun negeri, karena saya kira tema ini sangat optimisme di tengah situasi dinamika di lapangan, dinamika global atau dinamika yang terjadi. Dan saya kira ini adalah energi positif yang tentunya bisa menjadi aula yang baik untuk bisa mengawal dan membawa negara kita mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selain membuka acara, Kapolri juga menerima penghargaan Hikmah Budi Award sebagai tokoh tauladan pelindung dan pengayom masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan peran Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena kami juga merasa tidak layak untuk mendapatkan gelar tokoh pelindung, pengayom dan pelayan, namun tentunya ini bentuk apresiasi dari rekan-rekan Hikmah Budi. Oleh karena itu saya mewakili institusi Polri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara pembukaan Pekan Orientasi Hikmah Budi ke-12 ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha Kementerian Agama, Nyoman Suryadharma, serta jajaran pejabat utama Mabes Polri. Kehadiran para tokoh ini semakin memperkuat makna dan pentingnya kegiatan tersebut. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, Kapolri beserta para undangan yang hadir juga melakukan peninjauan terhadap kelompok usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dari Hikmah Budi yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Langkah ini menunjukkan perhatian Polri terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Kehadiran Kapolri dalam acara pembukaan Pekan Orientasi Hikmah Budi ke-12 ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan organisasi kemahasiswaan Buddhis. Selain itu, penghargaan yang diterima Kapolri juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saat menghadiri kegiatan Pekan Orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi ke-12 di Yogyakarta, Kapolri mengajak para mahasiswa untuk jaga persatuan dan dukung program pemerintah, termasuk Astacita. Dalam Pekan Orientasi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia ke-12 di Yogyakarta, Kapolri mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam bidang perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Kapolri menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mendukung program pemerintah di bidang perekonomian, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Perumahan Rakyat, penghapusan utang macet UMKM, hingga hilirisasi.
Selain itu, Kapolri juga mengajak mahasiswa untuk mendukung program pemerintah dalam membangun SDM unggul, seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, pengecekan kesehatan gratis, dan program lainnya. Kapolri mengajak mahasiswa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang terbebas dari narkoba, judi online, dan hal-hal lain yang merugikan diri sendiri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan masa depan dan membentengi diri serta masyarakat dari kejahatan narkoba dan judi daring. Di era kemajuan teknologi informasi, Kapolri mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan talenta di bidang digital sebagai bekal membangun bangsa. Kapolri juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh hoaks dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo optimis bahwa kader hikmah budi dapat menjadi perekat kebinekaan dan pelopor kemajuan bangsa serta dapat mengisi bonus demografi dengan SDM yang unggul. Saya kira rekan-rekan dari hikmah budi bisa mempersiapkan karena rata-rata rekan-rekan berada di usia tersebut, usia produktif, sehingga tentunya kemampuan, skill yang harus diusahakan dengan baik. Negara saat ini sedang mempersiapkan sekolah-sekolah, baik sekolah rakyat, ada kurang lebih 100 sekolah rakyat yang akan dibangun, boarding, jadi beasiswa. Di satu sisi ada 20 sekolah unggulan yang dipersiapkan ini juga boarding, dan rencana sampai dengan tahun 2029 nanti mungkin akan dibangun 40 sekolah unggulan, di mana ini dengan menggunakan standar IB sehingga kemudian lulusannya ini bisa masuk di sekolah-sekolah terkenal di luar negeri. Harapan kita seperti itu. Dan tentunya di sini kita harus mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan harapan kita ada kader-kader dari hikmah budi yang kemudian juga bisa ikut berkontribusi, apakah menjadi siswa ataukah menjadi salah satu yang memberikan materi. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Brigpol Intan Anansi, sampai jumpa. Salam presisi.